Oke, selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudara. Ya, kita lanjutkan masalah pembahasan kita ini ya dalam komunikasi data ya tentang network performance ya. Jadi saudara-saudara kan, Anda sebagai perancang jaringan ya, jaringan apapun ya, baik jaringan itu wireless maupun juga jaringan itu berbasis kabel ya, dalam konfigurasi macam-macam ya, local area networks misalkan ya, jaringan metropolitan area networks atau juga wide area networks ya. Itu jaringan itu semuanya harus ada ukurannya ya. Ukuran performansi ya, karena ini juga sangat penting terkait juga nanti Anda tugas akhir ya. Tugas akhir itu Anda merancang jaringan, maka Anda harus punya ukuran untuk menentukan daripada kualitas kinerja ya. Karena jaringan itu digunakan oleh pengguna, user, klien ya. Di mana jaringan itu adalah connectivity ya, eh, eh, available terus ya, terkoneksi terus ya. Speed, kecepatan, connectivity, ya, kemudian reliability, ya, kemudian efisiensi, ya, empat parameter daripada quality of service ya yang harus dicapai. Nah, bagaimana kita mencapai quality of service daripada satu jaringan? Maka kita harus punya ukurannya, ya. Nah, ukurannya itu disebut sebagai network performance matrix, ya, ukuran performansi jaringan, ya. Nah, ukuran performansi jaringan ini saudara-saudara harus kita ukur betul-betul agar jaringan itu memastikan bahwa tidak boleh ada yang namanya keterputusan atau juga koneksi yang bermasalah seperti itu ya. Di sini ada channel capacity ya. Channel capacity ini berarti bandwidth ya, bandwidth yang dialokasikan pada suatu jaringan ya. Apakah bandwidthnya itu stabil, apakah bandwidthnya itu naik turun, apakah bandwidthnya itu mengalami kendala ya. Maka ini harus menjadi suatu ukuran juga ya. Kemudian channel utilization ya, penggunaan bandwidth ya. Apakah bandwidth itu digunakan secara optimal, apakah kurang, apakah under setting value-nya ya, apakah lebih ya, itu juga harus diukur juga ya. Kemudian juga ada fenomena yang namanya delay atau jitter ya. Delay atau jitter ini di physical layer gitu kan, adanya masalah gitu kan, transportasi data ya, secara timbal balik gitu kan dari server kepada klien ya, itu bermasalah ya. Bermasalah dalam hal katakanlah adanya keterlambatan data ya. Kemudian juga data terkirim tapi datanya rusak. Nah, data diterima, ya, Pak, data diterima dengan cepat tapi rusak, ya sama saja, ya. Jadi itu juga merupakan ukuran daripada kinerja jaringan, ya. Kita sebut sebagai paket loss atau juga error, ya. Jadi kalau Anda melakukan routing sederhana ya di dalam jaringan ya, melakukan ping ya, itu pada hakikatnya adalah Anda menguji satu performansi, ya. Tapi itu belum semua performansi. Karena performansi jaringan itu yang paling penting adalah delay atau jitternya ini, ya. Delay ini harus kita perkecil sesuai dengan standarnya, seperti itu ya. Nah, saudara-saudara, sistem performance metric ini juga melibatkan resource ya, hardware ya. Jadi hardware yang kita gunakan di server ya, mulai dari klien sampai ke server itu juga berpengaruh ya. Ya, jadi dia berada dalam jaringan yang super cepat, tapi menggunakan device yang masih jadul, masih lama gitu ya. Jadi di era sekarang kan era 64 bit ya, dia masih menggunakan 16 bit. Nah, udah pasti bermasalah ya. Udah pasti bermasalah di dalam hal bentuk kecepatan seperti itu ya. Jadi cara paling mudah adalah memastikan bahwa dari level provider, operator sampai ke user ya kan itu menggunakan device dengan standar yang sama seperti itu ya. Saudara-saudara, hal yang paling umum dalam kita mengukur jaringan ini adalah sebetulnya adalah kita mengukur lalu lintas data ya. Lalu lintas data ini tentu kita tahu ya, mulai dari server sampai ke user ya atau klien ya kan, itu adalah mengalir yang namanya aliran data atau signal ya, dalam bahasa fisikanya signal, dalam bahasa kita adalah data, dalam bahasa eh, lebih tinggi lagi adalah informasi ya. Nah, jadi saudara-saudara, data itu yang mengalir adalah sinyal digital ya. Sinyal digital ini saudara-saudara mengalir mulai dari ISP kan, Internet Service Provider gitu kan, sampai ke operator, sampai ke kita. Ini adalah
sinyal digital bentuknya. Nah, sinyal digital ini kita nggak tahu, ya kita nggak tahu bentuknya seperti apa, ya. Kalau secara teori laboratorium, ya semua perfect square, ya, satu high, ya, nol low, ya, nol low seperti itu. Tentu ini saudara-saudara, kita nggak tahu kualitas daripada bentuk sinyal datanya, karena itu merambat dalam jaringan kabel atau juga via wireless, di mana dua-duanya ini juga memiliki suatu kelemahan, ya, kelemahan dalam transmisi sinyal, ya. Sehingga apa, saudara-saudara, data itu yang dalam bentuk sinyal digital, bit-bitnya ini ada juga yang katakanlah mengalami kesalahan atau juga mengalami kerusakan. Nah, ini mengakibatkan, Pak, ya kan, saya mengirim 1 juta bit, ya, 1 bit error, kan nggak masalah Pak Ujo, 1/1 juta, betul nggak masalah. Tapi kalau itu tidak kita maintain dengan benar, tidak kita standarkan, akan jadi masalah, ya, karena itu berkualitas, menurunnya kualitas performasi daripada jaringan itu sendiri. Nah, di atasnya bit adalah ada paket bit, ya, kumpulan-kumpulan bit itu dalam bentuk paket, ya. Karena kita betul mengirimkan jaringan itu mengirimkan data dalam jaringan itu dalam bentuk format, ya, format data, ya. Yang format data ini dipaketkan, ya, paket, ya kan, sekian sekian, ya, blok-blok bit itu kita sebut sebagai paket, ya. Nah, ini juga merupakan itu permasalahan juga. Kalau satu paketnya yang hilang, berarti berapa bit yang hilang atau berapa bit itu yang rusak. Nah, seperti itu, ya. Kemudian juga ada unicast and non unicast paket, ya. Ada yang apa itu? Ada yang broadcast, ada yang sifatnya broadcast, ada yang non unicast seperti itu, ya. Kemudian juga ada kesalahan, ya. Data diterima tapi salah, ya. Juga ada paket yang hilang di tengah perjalanan, drop paket. Nah, itu juga sama, ya, Pak, paketnya hilang di tengah jalan. Nggak bisa diterima, belum diterima udah hilang. Nah, ya. Kemudian juga aliran data ini kita juga bisa ukur dalam throughput, ya, flows per second seperti itu, ya. Kemudian waktu jaringan itu, waktu sinyal sinyal digital atau bit ini gitu kan merambat dari server di dalam jaringan kabel, wire atau juga wireless, saya sampai ke user bolak-balik, kan. Waktunya berapa, ya? Apakah waktunya itu ideal sesuai dengan standar, ya? Standar SLA, ya, Service Level Agreement, ya. RTT-nya ini harus kita ukur juga, ya, round trip time-nya ini, ya, dalam jaringan, ya. Kemudian adanya jitter, ya, variation daripada delay, ya, delay sinyal, ya. Delay itu, saudara-saudara, apa sih delay itu? Delay itu adalah keterlambatan data, ya, keterlambatan pengiriman data. Itu mengakibatkan namanya delay. Nah, variasi delay itu, saudara-saudara, itu adalah jitter, ya. Jadi delay ini gitu kan, telat tapi telatnya nggak teratur. Nah, itu namanya jitter, ya, variation, itu keterlambatan suatu pengiriman suatu data seperti itu, ya. Jadi kalau traffic lalu lintas data ini kita ukur dengan benar, kita bisa mengetahui kualitas jaringan kita, ya. Apalagi jaringan kita itu digunakan untuk layanan publik misalkan, ya, seperti pusat data nasional yang ramai kemarin itu. Maka itu nggak boleh, ya kan? Nggak boleh server sebagai data server, ya. Nah, sebagai apa itu, pusat layanan data yang diakses oleh semua orang atau juga semua lembaga, instansi, atau juga untuk katakanlah untuk transaksi bisnis, ya, tidak boleh yang namanya ada itu kesalahan, ya, kesalahan atau juga betul berhentinya layanan, ya, yang itu bisa kita sebut sebagai fault tolerant, ya, atau tingkat kesalahan, ya. Seperti kita ketahui, saudara-saudara, nanti kita pelajari, ya, itu minggu depan insya Allah, ya, jenis-jenis daripada cloud storage, ya, cloud storage atau cloud server mulai mulai dari tier 1, ya, tier 1 sampai tier 5, ya, yang itu diukur oleh namanya fault tolerant, ya. Jadi cloud-nya nggak boleh 1 detik pun tidak boleh mati, ya. Karena kalau dia 1 detik mati gitu kan, Anda bisa bayangkan tuh kerugian transaksi bisnis, ya, yang miliaran, triliunan gitu kan, bisa mati, bisa berhenti gara-gara 1 detik itu servernya down seperti itu, ya. Saudara-saudara, kita lanjutkan. Nah, channel capacity ini di dalam bahasa ilmu teknologi informasi kita namanya adalah bandwidth, ya. Bandwidth itu adalah lebar pita atau besarnya data yang bisa diakses oleh pengguna, ya. Jadi bandwidth ini sangat penting, ya. Bandwidth itu menentukan itu aksesibilitas kepada pengguna, ya. Anda merancang jaringan,
jaringan itu diakses oleh berapa orang, berapa user. Ini harus kita pikirkan, ya. Kalau Anda itu membuat satu aplikasi, membuat aplikasi sekarang gampang, ya, lebih mudah, ya. Tapi yang paling penting adalah aplikasi itu digunakan untuk memenuhi quality of service. Kalau kita menginstal aplikasi di cloud server ya, pihak ketiga, maka kita harus mikir berapa penggunanya ini. Bisa nggak ya, dengan rancangan Anda itu kan digunakan oleh 1 miliar pengguna. Nah, itu artinya apa? Itu artinya adalah Anda memikirkan aplikasi Anda itu diakses oleh orang dengan bandwidth yang terbatas. Ya, bandwidth itu terbatas. Ya, tidak ada bandwidth itu yang seluas-luasnya atau selebar-lebarnya. Ya, termasuk itu juga itu bandwidth yang di-provide oleh Starlink. Ya, ada yang pernah menggunakan Starlink ini anak-anak usia ini? Halo? Belum, Pak, belum. Belum. Berapa itu bandwidth-nya Starlink itu? Beda ya bandwidth dengan speed ya, beda ya. Berapa bandwidth-nya? Satu satu itu satu ini ya, satu akses itu. Ya. Sampai 1 mega, saudara-saudara, bandwidth-nya. Halo, 20 berapa mega? Nah, coba nanti dipelajari ya. Coba nanti dipelajari. Oke. Saudara-saudara, ini juga berkaitan dengan channel capacity ya. Karena channel capacity ini seperti kita ketahui zaman sekarang itu ya semua layanan internet ini dia lebih multimedia ya. Anda berlangganan Netflix, berlangganan YouTube, berlangganan apa itu film yang apa itu di mana itu ya itu film-filmnya yang terbaru-terbaru itu di mana saya lupa itu ya. Itu semua itu berlanggan. Ya, berlanggan itu artinya apa? Berlanggan itu artinya adalah Anda harus menyediakan bandwidth yang cukup ya. Anda nggak mungkin gitu kan mengakses Netflix misalkan ya, yang video-video yang banyak sekali itu ya, atau juga apa itu provider TV digital yang lain kan, sementara bandwidthnya nggak cukup. Ya bisa jadi telat ya. Anda bisa nerima mengakses data, bisa nonton, tapi nontonnya nggak lancar. Nah, kenapa ya? Karena bandwidth itu memang harus kita pikirkan sebagai suatu cara gitu kan, data itu bisa diakses dengan berjalan secara lancar dan efisien seperti itu ya. Jadi bandwidth ini saudara-saudara harus kita pahami sebagai resource yang terbatas. Ya, terbatas ya bandwidth. Apalagi penggunanya adalah banyak sekali. Jutaan, ribuan, jutaan, miliaran ya kan. Itu bandwidth itu dibagi-bagi ya. Operator juga sama. Operator yang kita berlanggan ini dia membagi-bagi bandwidth-nya di setiap konfigurasi selular network-nya kan. Itu berbeda-beda satu sama lain dan di-maintain terus agar bandwidth-nya ini mencukupi bagi penggunanya ya. Yang pengguna di kota yang padat bandwidth-nya dibesarkan, pengguna yang di daerah bandwidth-nya dikecilkan. Ya, pernah terasa nggak menggunakan itu band itu Anda menggunakan HP Anda ya menonton YouTube di kota dengan di pedesaan? Halo, halo, Oh, beda, Pak. Di desa lebih Bapak. lambat. gimana di desa lebih gimana? Lebih lambat, Pak. Nah itu ya, Terus putus-putus. nah itu kenapa ya? Anda dengan koneksi dengan operator nggak ada masalah. Sinyalnya bagus sinyalnya ya. HP Anda kalau Anda cek dengan di desa gitu kan, operator nyambung, sinyalnya besar tinggi, apalagi di puncak gunung. Tapi masalahnya bandwidth-nya dibatasi. Itu salah satu contoh ya. Di kota gitu kan, yang penggunanya banyak, bandwidth-nya digedekan, dioptimalkan. Nah itu salah satu contoh ya, apa itu bagaimana kita juga mengukur performansi jaringan ya. Jaringan di era sekarang ini relatif tidak ada masalah, semua bisa terkoneksi dengan operator. Yang jadi masalah ini masalahnya bandwidth, ya, bandwidth internet yang di share kepada pengguna. Ini yang jadi masalah, ya, karena memang bandwidthnya terbatas, ya, bandwidthnya itu ya dari operator ya, ya, dan juga ukurannya juga bisnis juga, ya, ukurannya ya seperti itu, ya. Oke, saudara, ada pertanyaan? Nah, karena itu saudara-saudara, bagaimana kita mengatur bandwidth ini, saudara-saudara, berbagai macam metode dan teknik diterapkan. Ya, bandwidth management ini betul juga merupakan peluang tugas akhir bagi Anda gitu kan, agar bandwidth itu optimal. Ya, bandwidth itu harus kita atur dynamic ya, dynamic ya kan, itu supaya bisa teratur digunakan oleh penggunanya. Ya, sebagai contoh gitu kan, bandwidth ketika mohon maaf ya, ketika saya mudik dari Jakarta ke daerah, ya ke daerah itu terasa sekali
yang awalnya di Jakarta itu lancar gitu kan, begitu masuk jalan tol gitu kan, itu sudah berkurang itu bandwidth-nya, berkurang, ya sinyalnya habis gitu ya, juga pernah gitu ya. Kenapa? Karena memang penggunanya ini berubah ya, dari yang satu sel melayani sekian juta gitu kan, itu tersebar sekarang ke daerah-daerah. Nah, akhirnya apa ya? Ini harus ada satu mekanisme gitu kan untuk memprediksi gitu kan penggunaan bandwidth. Ya, bandwidth ini harus dynamic ya. Bandwidth itu harus dirancang dinamik terdistribusi ke semua jaringan seluler di operator ya kan, di seluruh pulau Indonesia ini ya kan, agar itu pengguna itu ya yang dinamik ya, karena pengguna itu mengakses di setiap jaringan seluler ini berbeda-beda ya. Kalau misalkan di Jakarta ini ya, kalau pagi gitu kan itu banyak menuju ke Jakarta ya, malam banyak yang pulang. Nah ini kalau semua bandwidth ngumpul di Jakarta, ya kan, itu artinya kan nggak selamanya dia optimal terus di situ. Ada di mana momen atau waktu gitu kan, ini juga berkurang, ya berkurang drastis. Nah ini bagaimana kita mengatur alokasi bandwidth ini? Ya, maka harus ada satu metode ya di dalam kita mengalokasikan bandwidth ini secara dinamis, mengacu kepada usernya seperti itu ya. Nah, inilah saudara-saudara kita sebut sebagai channel utilization, ya, pemanfaatan kanal, ya. Pemanfaatan kanal ini gitu kan agar tidak terjadi yang namanya bottlenecks, ya, kemacetan. Nah, intinya bottlenecks ini, ya. Bottlenecks ini tidak terjadi kemacetan bandwidth, ya. Penggunanya ngumpul di satu kota gitu kan, itu butuh tambahan bandwidth. Maka cepat operator harus mengidentifikasi ini. Oh, ini lagi perayaan tahun baru di suatu daerah, ya. Maka orang-orang pada update status semuanya. Nah, ini penggunanya tiba-tiba berubah, ya, sehingga bandwidth-nya harus kita jamin. Nah, seperti itu ya. Nah, gitu. Nah, saudara-saudara, pemantauan daripada jaringan itu juga harus kita lengkapi dengan satu tools ya, atau satu software ya. Jadi pemantauan jaringan ini penting ya untuk memantau traffic ya. Traffic jaringan ini harus kita pantau ya, agar bandwidth ini gitu kan tidak mengalami yang namanya overflow gitu ya, tidak mengalami underflow ya. Jadi dia tetap dapat melayani ya. Jadi grafik antara bandwidth ya yang disediakan ya dengan request user itu tetap berada dalam batas yang aman ya. Bandwidth-nya 100 ya, request-nya 90 ya, 90 berarti dia masih over 10 sebagai cadangan. Nggak apa-apa, itu bagus ya. Karena supaya pengguna itu mengalami itu tidak mengalami kendala ya. Seperti itu ya. Kemudian juga itu bit per second ya, atau paket ya. Paket ini juga harus kita pantau betul ya dari pengguna ini. Apakah bitnya ini mengalami apa itu mengalami hal yang normal ya, standar gitu ya. Kemudian juga apa itu bitnya juga berjalan dengan itu diterima oleh pengguna dengan baik gitu kan. Itu semua harus kita ukur. Diukur dengan yang namanya software ya. Software zaman dulu itu RTG ya, RTG ya. Kalau zaman sekarang sih sudah banyak sekali software-software yang digunakan untuk pemantauan jaringan ya. Nah, ini harus kita ukur betul ya, supaya tidak terjadi yang namanya kesalahan tadi itu ya. Kemudian juga ya kan itu end to end delay ya. End to end delay ini ya sudah distandarkan di dalam apa itu service level agreement ya. Keterlambatannya dalam ukuran milisecond ya. Tidak boleh jaringan itu terlambat ya kan 1 detik ya. Kalau 1 detik, wah bisa wassalam itu ya. Itu Anda sebagai provider itu internet, sebagai provider daripada layanan gitu kan, akan diragukan ya kemampuan Anda dalam menerapkan memprovide ya, menyediakan satu jaringan ya. Jadi harus kita ukur. Kita ukur berapa ya round trip time-nya ya. Round trip time-nya mulai dari misalkan dari Indonesia ini ke seluruh penjuru Nusantara. Diukur semuanya ya. Ya walaupun operator itu belum bisa menyelesaikan masalah ini dengan tepat ya, karena jaringan itu mulai dari fiber optik ke Jakarta ke daerah-daerah menggunakan wireless, yang menggunakan microwave ya. Microwave ke pengguna juga menggunakan microwave ya, ke kabel lagi ke local area network ya kan. Itu semuanya harus ada suatu ukuran ya. Ukuran yang namanya itu adalah secara waktu adalah round trip time ya. Jadi data itu mengalir dari sumbernya ke pengguna, balik ke sumbernya lagi, dan itu adalah round trip time ya. Jadi data yang mengalir secara timbal balik ya dalam
dalam satu ukuran tertentu seperti itu. Nah, ini juga harus kita ukur sehingga itu menjadi ukuran delay ya. Delay ini kita ukur karena penting ya. Delay itu tidak boleh gitu kan dilepaskan begitu saja ya. Kita ukur setiap waktu. Nah, ini pengukuran delay dalam waktu 30 jam ya. Delay 30 jam itu kan ada nggak apa tuh yang mendekati 1 detik, 1 detik. Nah, ini ternyata ada 700 milisecond ya. 700 milisecond berarti berapa ini ya? 700 milisecond ini hampir mendekati 1 detik ya. Jadi ini berbahaya kalau misalkan ini ya, tidak kita analisa, kita tidak tahu, tidak kita cari tahu penyebabnya ya. Jadi untuk mengatasi hal ini saudara-saudara memang tidak mudah ya. Tidak mudah dari sisi operator, dari sisi itu dari sisi juga itu penyedia layanan servis ya, itu tidak mudah ya. Memang ini harus kita ukur performansinya ya, dan kita cari tahu penyebabnya karena delay ini juga berkaitan dengan resource ya yang digunakan ya, atau hardware yang digunakan, berkaitan dengan software yang digunakan, berkaitan dengan protokol yang diterapkan, berkaitan juga dengan jenis jaringan fisik yang digunakan, apakah dia menggunakan gelombang radio, wireless, fiber optik, dan lain-lain seperti itu ya. Tapi harus ada ukuran karena Anda sebagai penyedia jaringan itu sudah mengikuti yang namanya SLA, Standard Service Level Agreement, ya, bahwa jaringan itu tidak boleh telat ya dalam sekian milidetik. Nah, gitu ya. Bagaimana kita bisa mengetahuinya? Harus mengukur, ya. Ngeping aja nggak cukup, ya. Ngeping itu nggak cukup, ya. Ngeping itu hanya sebagai satu cara saja, ya. Lebih penting lagi adalah kita harus mengukur gitu kan, quality sinyal digitalnya, ya. Apa itu? Delay, ya, jitter. Nah, itu udah kalau Anda sudah sampai di level itu gitu kan, bisa mengatasi permasalahan delay dan variasi delay dalam bentuk jitter, ya itu Anda sudah memenuhi service level agreement. Nah, gitu ya. Keterlambatan ya, delay. Kenapa sih itu sinyal itu atau data itu mengalami keterlambatan? Ya, keterlambatan ini saudara-saudara ya, zaman tahun 10 tahun yang lalu kalau kita nonton bola, ya nonton apa itu siaran Liga Champions atau Liga Eropa ya, itu kita nonton televisi dengan juga nonton apa itu dengan nonton HP, ya. Itu pasti ada perbedaan. Betul kan? Ada yang pernah merasakan hal itu? Aduh, halo? Nggak pernah, Pak. Betul, ya. Kenapa perbedaannya itu? Itu karena delay, ya. Kejadiannya sama ya. Orang nyuting bola. Nyuting bolanya satu didistribusikan dengan internet, satu didistribusikan dengan direct ya dengan satelit diterima oleh itu penerima satelit kita diedarkan di operator televisi yang belum terhubung dengan internet. Ini ada delay ya. Delay information ya yang ya kita nonton belum gol kan di internet sudah gol. Pernah kan kejadian kayak gitu ya atau sebaliknya gitu ya. Yang TV gol duluan, yang internet belum gol. Pernah nggak kayak gitu? Halo. Pernah, Pak. Di aplikasi sama di TV. Iya, itu pasti lucu itu ya. Ronaldo udah ngegolkan ya kan, di televisi belum gol. Gitu ya, ini terjadi perbedaan ya. Dan nggak tanggung-tanggung nggak ukurannya sekian detik ya, sekian detik ya. Nah itu wajar saudara-saudara. Itu memang wajar ya. Delay ini ada masalah resource, yang hardware ya, prosesor delay ya, dimulai dari server ya, mulai dari server sampai ke kita ya. Itu ada permasalahan itu resource ya. Kemudian juga ada buffer delay, buffer ya. Buffer ini di server terutama ya, di server-servernya itu ada buffering-nya ya, ada penyangganya ya. Kemudian juga ada transmission delay ya. Transmission delay ini murni masih jaringan ya, tapi juga cenderung kepada telekomunikasi ya. Jadi sinyalnya itu mengalami delay ya. Ini kalau ini sudah dalam bentuk sinyal ya, sinyal apa itu digital ya, ada delay ya. Kemudian juga ada propagation delay. Nah, kalau ini murni sinyal yang telekomunikasi ya. Karena itu gelombang elektromagnetik yang merambat di dalam kabel maupun juga fiber optik ya, di dalam laser fiber optiknya, kemudian juga processing sinyalnya ya di dalam apa itu fiber optik ya, sampai ke itu ke kita ya, ke wireless ya, ke kita ya kan. Itu juga ada propagation delay-nya ya. Perambatan gelombang elektromagnetik ya yang itu terdelay karena ada konversi ya. Konversi misalkan adalah dari fiber optik itu laser ya. Laser itu dikonversi dulu ke
elektronik ya, ke sinyal elektronik baru ke kemudian dimodulasikan ke gelombang elektromagnetik. Ya, ini kan juga makan waktu, ya pasti makan waktu karena itu proses ya. Itu juga mengakibatkan delay sinyal secara itu elektronik atau telekomunikasi. Tapi secara informatika ya, secara sinyal itu delay kita itu akibatnya adalah karena ini ya. Paling tidak karena dua inilah ya, atau juga boleh sampai di sini ya. Prosesor delay, buffer delay, transmission delay ya. Nah, bagaimana strategi kita ya untuk menurunkan delay ini ya, delay ini gitu kan. Nah, ini empat ini harus kita analisis ya. Jadi prosesor delay ini gitu kan, apakah prosesornya lambat? Itu juga delay ya. Server Anda itu apakah prosesornya sudah sangat cepat? Nah, itu harus ditinjau, dianalisa ya, prosesornya, RAM-nya gitu kan. Karena kalau Anda pasti pernah merancang server gitu kan, itu pasti berbeda ya. Yang server itu pasti dia menggunakan itu komputer yang berbeda dengan komputer yang kita gunakan di rumah ya. Server itu ya paling tidak yang menggunakan server yang dari developer yang sangat terkenal ya, dari IBM, dari Hewlett Packard ya, yang bagus-bagus itu ya. Ada yang pernah merancang server di sini, saudara-saudara? Ada yang pernah membangun server? Saya mah belum, Pak. Belum ya. Nanti coba latihan yang bangun server ya. Zaman saya dulu waktu masih kuliah S1 itu ya coba-coba latihan bangun server ya, bangun server dengan Intel Pentium yang ada pada saat itu. Itu pun kalau kita lihat zaman itu tahun 2000-an ya, itu sudah ada yang namanya server Compact ProLiant. Itu kemampuannya sangat fantastis zaman itu ya. Kalau zaman sekarang ya sudah pasti lebih hebat lagi ya. Itu kalau saya lihat ya waktu saya berkunjung ke itu itu ke penjualnya kan itu sangat mengerikan ya. Komputernya itu sangat mengerikan ya. Prosesornya paralel gitu kan. RAM-nya itu paralel gitu kan. Kemudian juga pendinginannya gitu kan. Hard disk-nya, storage-nya itu juga hard disk yang betul yang sangat besar sekali gitu kan. Kenapa? Karena memang dia harus memproses layanan, memproses request, memproses query dan pelayanannya itu ya kan tidak boleh berhenti ya. Nah, itulah salah satu contoh saudara bagaimana kita merancang server itu kan memang harus memenuhi satu standar ya. Anda jangan nanti merancang server dengan itu merancang gitu kan dengan komputer yang sederhana ya. Ini memang harus kompleks karena dia untuk serve ya, untuk melayani ya itu artinya tidak boleh berhenti ya, 1 detik pun nggak boleh berhenti ya, karena dia harus menjamin connectivity ya dengan kliennya tadi itu. Nah, kemudian juga ada buffer delay ya. Server aja nggak cukup ya, kita harus menyediakan buffer. Kalau buffernya itu besar, nah itu artinya apa saudara-saudara? Internet itu bisa disangga ya, disangga supaya tidak mengalami lag ya, lag atau keterlambatan ya. Selanjutnya adalah transmission delay-nya ya. Waktu dia mentransmit di dalam jaringan ya kan itu harus kita pastikan gitu kan. Jaringan ini gitu kan mulai dari router yang digunakan ya, kemudian juga betul akses point yang digunakan ya, device-device jaringan ini ya, mulai dari router ya, switch ya, kemudian sampai ke betul akses modem ya, itu semuanya itu harus yang best quality ya. Kalau Anda tidak memikirkan best quality-nya ya di setiap titik gitu ini ya, sampai ke user atau klien, nah, ini pasti terjadi keterlambatan, transmission delay. Nah, itu ya. Nah, yang sulit itu inilah ini propagation delay ini. Ini yang sangat sulit ya karena ini berkaitan dengan gelombang elektromagnetik ya. Gelombang elektromagnetik itu ya susah dikontrol, ya susah dikendalikan ya. Tapi satelit ke kita menggunakan itu miliknya Starlink-nya Elon Musk. Itu naik turunnya nggak karu-karuan itu. Ya. Kalau misalkan Anda nanti coba cari paper yang membahas tentang performansi jaringan Starlink kan, itu naik turunnya nggak karu-karuan. Ya, karena satelit berjarak 200 km di atas bumi ke kita. Nah, itu gangguannya udah nggak karu-karuan. Ya, gangguannya. Ya, sehingga apa? Sehingga ya kecepatannya ya memang nggak fantastis, tapi ya kelebihannya adalah kita bisa di mana saja. Di hutan boleh, gitu ya. Ya, apalagi untuk pelayanan di tengah laut juga boleh, gitu kan ya. Kenapa memang ada kelebihan servis di situ ya. Kalau operator nggak mungkin dia menyediakan jaringan internet di tengah laut ya, di selat apa itu di mana ya, Selat Sunda atau juga di mana ya,
Siapa yang rumahnya di tengah-tengah laut, saudara-saudara? Ada di Natuna ini, ada di kepulauan apa itu di Sulawesi sana. Tuh ada yang pernah naik kapal ini, saudara-saudara? Naik kapal, bukan pesawat terbang ya, kapal. Ya. Pernah Pak, nggak kapal Pak. Nah, itu kan. Itu ada Coba nggak Pak, jaringan internet tengah laut? Ada nggak? nggak ada Pak, bisa. Nah, itu. Ya. Betul ya. Sehingga apa? Sehingga itu juga merupakan pasar ya. Elon Musk ini pinter ya, dia mengamati gitu kan. Internet itu kan ada karena di kota ya, di infrastruktur telekomunikasi sudah mapan ya. Di kota, di pedesaan yang bisa dihubungkan. Coba di tengah laut, apalagi ya. Itu kan pasar juga ya. Pasar ya. Nggak jauh-jauh ya kan. Saya kemarin naik kapal feri dari Bakauheni ya Lampung ya ke Merak ya. Itu di tengah-tengah aja ada yang blank ya, blank spot ya, blank spot layanan ya. Walaupun jaraknya cuma 35 km ya jarak antara pelabuhan Bakauheni dengan Merak ya. Tapi di situ ada yang blank spot. Kenapa? Karena memang di situ ada masalah propagasi gelombang elektromagnetik ya. Nggak mungkin operator pasang di tengah laut ya, karena itu melanggar undang-undang gitu kan, melanggar undang-undang gitu kan. Ya belum diatur ya regulasinya ya. Nah, jadi kalau misalkan operator, Pak, bagaimana kalau kita pasang tengah laut, Pak? Apa itu BTS tengah laut? Ya, ya bagus idenya. Cuma masalahnya belum ada regulasi dalam hal itu ya. Nah, saudara-saudara, apa itu sebagai tadi udah saya sebutkan ya, processing delay gitu kan. Apa itu jenis-jenis delay ya, ada pengolahan apa itu dari sisi server yang bermasalah ya. Jadi ini juga merupakan suatu perhatian bagi kita ya, bagaimana kita merancangkan agar delay-nya nggak besar ya. Ada antrian, delay antrian gitu kan. Usernya banyak request kepada server gitu kan, berlebihan ya kan. Ini queuing delay ya, antrian delay ya. Kemudian juga ada transmission delay gitu ya. Itu juga bisa kita ukur ya. Berapa paket yang mengalami error ya, mengalami kerusakan ya. Sehingga ini harus kita ukur ya. Apalagi paketnya itu adalah ukurannya besar ya. Kita ukur juga ya seperti itu. Kemudian juga ada propagation delay ya. Ini adalah berkaitan dengan distance. Nah, ini ya. Distance ini yang bisa kita pastikan distance itu konstan ya. Tapi masalah distance itu dicapai dengan gelombang elektromagnetik ya. Nah, itu juga jadi masalah ya bagi kita ya. Oke, saudara, ada pertanyaan? Ada Pak. Oke ya. Saudara-saudara, saya mau buka acara ada pelatihan cyber security ya. Jadi nanti kita lanjutkan minggu depan ya. Nanti slide ini saya unggah di LMS ya. Silakan dibaca, dipelajari gitu kan. Kalau ada hal yang perlu Anda tanyakan nanti Anda tanyakan di forum ya. Cukup saudara-saudara ya. Halo. Baik, Pak. Terima kasih. Oke. Oke, saudara-saudara kita lanjutkan minggu depan ya. Satu lagi Vicon ya untuk persiapan UAS ya. Sekian dari saya. Terima kasih. Selamat berakhir pekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi